Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, pakai zal, Muhadzab bukan Muhajjab. Imam Syafi'i berkata, jika kalian mendapati dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku dan sampaikanlah sunnah tadi. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i? Apakah ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah? Saya misalnya ceramah, lalu saya bilang ke jamaah, kalau dapat kalian pendapat saya ini yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, tinggalkan saya. Apa maksud cakap saya itu? Maksud cakap saya itu, tidak ada yang kucakapkan ini keluar dari Quran dan sunnah. Itu maksud cakap. Apakah ada pendapat Imam Syafi'i itu yang keluar dari sunnah? Tak ada. Karena Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Macam mana penolong sunnah pendapatnya bertentangan dengan sunnah? Kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut sunnah? Kalau ada orang bertanya begitu, itu menunjukkan dia jahil murakkab, bodoh kuadrat. Kau ikut Syafi'i apa ikut sunnah? Karena Imam Syafi'i mengambil penyebab pertikaian kita ini adalah karena kita tidak kembali kepada sunnah. Kalau kita kembali kepada sunnah, maka insya Allah kita tidak akan bertikai. Oh, jadi Ustaz, kalau kita kembali kepada sunnah kita tak bertikai? Tidak. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab kalau keluarganya menangis. Mayat ini diazab kalau keluarganya menangis. Dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak menanggung beban orang lain. Yang diazab ini siapa? Mayat. Yang menangis siapa? Bininya. Bininya yang menangis, kok lakinya diazab? Udahlah dulu waktu hidup dia udah azab kali. Sekarang udah mati pun kena azab juga gara-gara bini. Tadi katanya kalau kembali ke sunnah selesai masalah kan? Sunnah nih buat masalah. Ini kan sunnah nih buat masalah. Paham tak antum? Di mana letak masalahnya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung beban orang lain. Yang meninggal laki. Yang menangis bini. Yang kena azab laki. Kan bermasalah sunnah ini. Tadi katanya kalau kembali ke sunnah tak masalah. Sunnah nilai yang buat masalah. Jadi slogan kembali ke sunnah, kembali ke pendapat ulama ahlus sunnah. Yang ahli dia di bidang sunnah. Baru selesai masalah. Ternyata setelah ditelusuri, orang Arab dulu sebelum mati, pesan dia ke bininya, nanti kalau aku mati, tolong kau panggilkan grup menangis. Ini duit. Karena semakin kuat orang menangis, semakin tinggi status sosial. Datang bininya, dipanggilkannya grup menangis. Lakiku mati, menangis kalian ya. Maka suami ini diazab karena memesankan niyahah. Selesainya masalah ini karena siapa? Karena ulama yang ahli paham. Bukan kembali ke sunnah, kembali kepada ulama yang mengerti sunnah. Aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam. Tahu bekam? Orang yang membekam dengan yang dibekam batal puasanya. Nih hadis, sunnah ini. Orang yang membekam dan dibekam batal puasa. Satu lagi hadis, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi berbekam padahal waktu itu dia dalam keadaan
Menurut antum bermasalah tak sunnah nih? Bermasalah tak masalah? Di mana letak masalahnya? Katanya kalau berbekam batal. Nabi berbekam. Kan bermasalah. Tadi slogannya kalau kembali ke sunnah tak bermasalah. Sunnah ini bermasalah. Lalu macam mana menyelesaikan masalahnya? Kembali kepada ulama yang ahli sunnah. Ternyata ucapan riwayat mengatakan Nabi berbekam waktu dia sedang puasa itu lebih terakhir daripada hadis aftarul hajim wal mahdi. Jadi dalam kaedah ini dipakai nasih, mansuh, nasakh namanya. Hadis yang mengatakan berbekam membatalkan mansuh menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali tetap batal. Makanya kalau antum tanya nanti, batal tak Ustaz? Batal. Tengok dulu apa mazhab dia. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tak batal. Karena kan dalam mazhab Syafi'i hadis itu mansuh. 3 kaedah kalau bertentangan sunnah. Yang pertama, al-jam'u. Dikombinasikan. Combine. Yang kedua, an-nashu. Yang ketiga, barulah dia tarjih. Selama masih bisa dikombinasikan, kombinasikan. Jadi, adakah pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah? Bisa antum buat satu judul skripsi. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kelihatannya bertentangan dengan sunnah, ternyata tidak. Jadi skripsi antum satu. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang kelihatannya bertentangan dengan sunnah, ternyata tidak. Antum tulis skripsi itu, setelah sidang, robah jadi buku. 100 pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan sunnah. Best seller. Saya kasih kata pengantar. Kita adakan bedah buku di kampus-kampus. Pendapat Imam Syafi'i yang kelihatannya bertentangan dengan sunnah, padahal tidak. Air dalam ember. Lalu saya masukkan tangan saya ke dalam. Habis itu saya masukkan lagi. Boleh? Boleh atau tak boleh? Kalau hadis riwayat Utsman bin Affan, kata Utsman, ambilkan aku satu bejana. Utsman wudu, muka, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kata Utsman, man tawadda'a wudu'i haza, siapa yang berwudu dengan wuduku ini, beginilah aku menengok wudu dari Rasulullah SAW. Dalam mazhab Syafi'i air itu mustakmal. Lalu antum pakai kaedah in sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini pendapatku, ini hadis. Campakkan pendapatku, pakailah hadis ini. Rupanya tak tahu Imam Syafi'i tentang hadis itu. Itulah fikih itu. Fikih itu bukan mengambil kesimpulan dari satu hadis. Dikumpulkannya banyak hadis, namanya maudhu'i. Kalau maudhu' hadis palsu, kalau maudhu'i tematik. Kumpulkan semua hadis, baru tarik satu hukum. Tidak ada pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan sunnah.